Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya mau bagi pemahaman. Mohon maaf sudah 5 hari dari yang saya janjikan baru bisa direalisasikan hari ini. Metode dasar penjualan. Jadi buat ibu-ibu, kakak-kakak semua, abang-abang yang pengen jualan, boleh saya bagi metodenya. Sebenarnya kalau buat metode ini sudah sering dilakukan sama penjual online maupun yang jualan-jualan offline. Itu metodenya sudah sering dibuat, hanya saja belum dikembangkan. Hari ini kita bahas full, minimal running 70% metodenya. Mudah-mudahan nanti maksimal per 1 hari bisa laku, ya 2 hari bisa laku sepaket, insya Allah mudah-mudahan. Nah di sini saya mau bahas tentang ke produk yang lebih mudah dijual dulu. Pertama tentang produk lip matte. Kita bahas tentang produk lip matte ataupun skincare. Nanti bisa dikembangkan nanti ke depannya. Metode dasarnya itu yang pertama itu adalah membuat daftar nama atau database. Karena kesempatan hari ini kita bahas lip matte, jadi fokusnya ke daftar nama untuk ibu-ibu dan cewek-cewek. Karena produk ini alhamdulillah di Jayapura sehari bisa laku 1 paket. Sebelum masuk ke sini, sebelum masuk ke daftar nama, yang perlu kita ketahui pertama adalah keuntungan. Jadi keuntungan 1 paket itu bisa cashbacknya bisa dapat 1,5 juta. 1,5 juta per 1 paket, per paket. Artinya kalau setiap minggu bisa jualan 2 paket aja, laku 2 paket, berarti setiap minggu ada 3 juta cashbacknya kita dapat, belum terhitung poinnya. Oke, yang pertama langsung saja di daftar nama. Kita bikin daftar nama. Karena berhubung ini lip matte, sekali lagi saya ulang biar karena hidupnya ilmu akibat diulang-ulang. Nah, daftar namanya kemana? Kalau saya mainnya ke sini. Yang pertama itu sepupu. Saya main ke sepupu kakak adik yang cewek yang perempuan dari ibu. Kita buat dari ibu. Dari ibu ada berapa macam, nanti dibikin datanya. Mulai satu, misal nama Anti, misal dari ibu dulu. Yang kedua itu Ita misal, dan seterusnya. Dari dihabiskan semua, nanti tolong dihabiskan 1 hari. Nanti diingat-ingat sepupu dari ibu yang cewek atau ibu-ibu boleh. Terus sepupu dari selanjutnya sepupu dari bapak. Sepupu dari bapak, kita bahas metode dasarnya aja dulu, enggak apa-apa dari awal. Walaupun sudah ada yang punya pengalaman buat database, karena alhamdulillah di timnya kita sudah banyak penjual online dan lain-lain. Tapi enggak apa-apa, kita bahas dari awal. Kita kosongkan gelas lagi, kita bahas dari awal lagi metode dasarnya. Karena pondasi yang paling kuat, yang paling terpenting adalah ketika jualan atau bangun bisnis, itu pondasinya dulu. Oke, langsung sepupu dari ibu, kemudian sepupu dari bapak kita buat. Setelah itu next, selanjutnya ibu-ibu di kompleks. Ibu-ibu di kompleks. Ibu-ibu di kompleks itu banyak tuh, ibu-ibu di kompleks sama adik-adik cewek di kompleks, adik-adik cewek di kompleks. Terus kemudian teman atau kenalan cewek, teman atau kenalan ibu-ibu. Ini pasarnya ke ibu-ibu dan juga cewek-cewek. Jadi supaya saya tidak ulang tadi, kenalan perempuan lah. Kenalan perempuan yang saat ini lagi bangun komunikasi, mau dari offline maupun dari teman di Facebook yang sudah akrab. Nanti metodenya selanjutnya kita jelaskan bagaimana cara buka omongan. Beres dari situ teman, anggaplah teman nongkrong, terus teman SMA, SMP, terus kemudian SD yang dulu cewek-cewek, ibu-ibu. Terus selanjutnya lagi teman kumpul, kalau macam contoh misal remaja masjid lah, misal remaja masjid, ibu-ibu arisan, semuanya itu banyak itu. Dari sini bisa kita kembangkan siapa saja, yang penting kenalan kita. Ini metodenya untuk ke offline. Jadi insya Allah mudah-mudahan minimal berapa? Minimal di 100 database. 100 database pertama. Minimal 100 itu dapat dari teman kita SD, SMP, SMA dan lain-lainnya, semua yang sudah dijelaskan di atas itu dapat 100 database. Dituliskan metode penulisan databasenya seperti apa: nama, alamat, terus kemudian nomor handphone sama keterangan. Nanti isinya misal ini saya contohkan, satu nama tadi Anti, alamatnya misal Jayapura di dusun apa atau di kelurahan apa, nomor handphonenya berapa, dituliskan juga semua. Terus keterangan
Keterangan ini nanti ketika sudah belanja di checklist ditulis belanja beres, nanti tinggal di follow up untuk testimoni. Selanjutnya sudah beres database-nya. Nah, nanti metodenya seperti apa? Pertama kita buat dulu, yang kedua selanjutnya itu buat siapkan alat bantu. Alhamdulillah kita nanti timnya sudah buat semua, mulai dari skripnya sama videonya. Alat bantu yang pertama itu brosur siapkan. Yang kedua itu testimoni produk. Terus yang ketiga video testimoni. Ini video testimoni produk terbagi jadi dua, video testimoni, terus kemudian gambar testimoni, terus kemudian skrip atau tulisan edifikasi, keterangan tentang manfaat produk, cara guna. Alhamdulillah sudah ada semua, skripnya sama plus gambarnya, gambar produk, skrip plus gambar produk, semua nanti kita siapkan semua. Setelah itu bagaimana? Setelah itu kita cara jualnya seperti apa? Cara jualnya yang pertama nanti tinggal dipilah-pilih mana yang bisa cash di awal. Cash. Harganya 125.000. Kalau di Jayapura itu bisa dijual di atas ini karena biaya pengirimannya agak mahal. Nah, ini untuk di daerah-daerah yang terjangkau, cashnya 125.000. Saya metodenya biar cepat diputar. Metodenya saya biasanya pakai samalah seperti yang biasa untuk dicicil, bukan kredit tapi dicicil. Kalau kredit ada bunga, kalau cicil tidak perlu ada bunga. Jadi jangan sampai ada bunga-bunganya supaya terhindar dari riba. Nah, kita mau cash boleh, kalaupun tidak biar cepat putarnya, minimal kita belanja nanti minimal ada stok produk dari 100 database tadi. Kita punya stok produk satu paket. Nanti satu paket itu ada sekitar 24 pitch sekitar 24 pitch. Oke, 100 orang database, 24 pitches. 24 pitch berarti kita hanya butuh dari 100 ini hanya butuh 24 orang pertama. Pelanggan pertama. 24 pelanggan pertama. Kita tawari pertama buka omongan. Yang pertama buka omongan. Nanti buka omongannya seperti apa? Kita bahas, tinggal buka omongan aja. Mbak, ini Kak, ini saya ada alhamdulillah ada lead bagus, apa begitu segala macam, lead manfaatnya ini begini, dikirim semua video testimoninya. Kalau mau boleh silahkan, tidak perlu cash juga tidak apa-apa. Nah, kalau yang mau cash silahkan, tapi kalau yang belum bisa cash boleh silahkan. Yang terpenting 1 bulan. Kalau yang mau cicil 1 bulan dilunaskan. Kan ringan tuh kalau macam harganya 125.000, harga 125.000 di awal dibagi 4 minggu, setiap minggu berapa berarti? Setiap minggu sekitar 30 ribuan, 35 ribuan per minggu. Boleh. Cuman kalau saya kemarin saya metodenya di awal cuman ngasih biar saya bisa putar lagi modalnya 50.000. 50.000. Jadi sisanya masih ada 75.000. 75.000 ini dibagi 3 minggu. Jadi ringan jadinya. Kalau mau bayarnya itu metode pertama, mau bayar per minggu boleh, atau mau bayar nanti pas setelah gajian. Sisanya gajian boleh. Tinggal database-nya nanti dibuat. Siapa yang cash, siapa yang mau cicil gitu. Nah, dari 50.000 ini kita sudah dapat nih modal awal yang pertama. Dibayar pertama 50.000 dikali 24. Dikali 24 database atau 24 pelanggan atau 24 orang. Berarti totalnya ada berapa di sini? Totalnya ada sekitar 1.200.000. 1,2 juta hari ini. Hari ini dapat 1,2 juta. 1,2 juta kita repeat order tinggal nambah 300.000. Nambah lagi 300.000, totalnya 1,5 juta. Kita repeat order dapat 1 poin. Dapat 1 poin, dapat produk senilai 3 juta. Atau dapat lagi 24 pitches. Kita dapat lagi produk 24 pitch. Pengiriman selanjutnya metodenya sama lagi. Habiskan 100 database tadi. Yang pertama tadi 100, karena kita sudah jual 24 pitches berarti sudah masuk pelanggan sebanyak 24 orang. Sisanya masih ada sekitar berapa ini? 76. Masih ada 76. Repeat order dapat lagi 24 pitches.
tinggal dikurangi lagi, masih ada sisa database-nya semua. Metodenya sama, mau cash silahkan, tapi nanti buka omongannya nggak perlu cash Kak. Kalau tidak mau cash tidak apa-apa, nanti tinggal boleh dicicil. Yang terpenting di awal saya cuma butuh 50.000 pertama, sisanya 75, mau dibayar per minggu boleh, mau dibayar pas gajian juga boleh. Nah ini metodenya. Oke, dari setelah itu terputar habis. Nah singkatnya begini teman-teman nih, Bapak Ibu, abang-abang, singkatnya begini. Kita mau jual berapa banyak pun bisa laku. Artinya 5 kali RO saja, 5 kali RO, database dari 100 orang ini sudah habis. Lalu bagaimana cara jualnya? Sedangkan saya punya database sudah tidak ada. Aman. Kenapa? Karena ada hukum marketing. Ada hukum marketing, itu namanya hukum Pareto atau hukum Pareto. Nah hukum marketing ini, dari 1 orang yang closing produk, dia akan bercerita minimal ke 10 orang. Dia akan bercerita minimal ke 10 orang manfaat dari produk. Nah ini hukum di mana-mana. Saya contohkan, misal kita biasa makan di kafe atau makan di warung bakso. Misal kita makan di warung bakso, baksonya kebetulan pas enak karena kita doyan makan bakso. Jadi pas dapat satu warung baru, kita dapat bakso yang enak. Pulang-pulang dari warung pasti cerita ke orang tua, ke teman bahwa ada warung baru yang saya baru makan, ternyata baksonya lebih enak dari warung-warung yang pernah saya makan baksonya. Nah artinya bahwa setiap 1 orang, saya ulangi, setiap 1 orang yang kita closing produk itu akan bercerita minimal ke 10 orang. Ke 10 orang. Nah tadi database kita ada 100 orang. Jadi 100 orang dikali 10 berarti ada database baru sekitar 1000 orang. 1000 pelanggan baru. Nah itu dia, kita bisa dapat 1000 pelanggan baru. Nah nanti dari sini berkembang semua. Jadi ingat, berapa banyak pun produk yang kita siapkan, insya Allah laku dengan metode yang sama. Paling terakhir ini, dari hukum marketing juga ada yang namanya, kalau saya bilangnya Kojaber. Metode kedua ini Kojaber. Kojaber itu konsumen jadi member. Konsumen jadi member. Nah bayangkan kalau sudah terduplikasi 1 kali, sudah ada 1000 pelanggan, 1000 pelanggan baru. Nah pelanggan ini semua nanti siap-siap jadi member. Jangkanya tidak bisa ditentukan, entah nanti 1 tahun atau berapa bulan ke depan itu bisa jadi member. Intinya bahwa hukum marketing yang kedua adalah konsumen jadi member. Caranya bagaimana? Ketika sudah terjadi pembelian 1-2 kali, langsung kita tawari harga member, ditawari harga member. Bu, ini daripada kakak dan ibu mau beli harga jual hanya terus dari saya, mending harga member karena harga member lebih murah. Nah begitu, sambil ditawari produk yang lain, mulai skincare, eco-racingnya dan lain-lainnya. Sampai sini mungkin agak paham. Jadi misal dari 100 pelanggan kita tadi, keluarga kita, teman, sahabat, apa begitu semuanya, ini sudah jadi member semua, bisa dialihfungsikan menjadi reseller juga, otomatis nanti jualan juga. Nah hukum yang ketiga itu adalah setelah tadi Kojaber, konsumen jadi member. Biasanya konsumen yang sudah percaya atau trust kepada satu produk dari kita, itu akan percaya kepada produk yang lain, atau trust kepada produk yang lain. Di awal kita tawari lead magnet, tapi karena lead magnetnya closing, dia suka, berarti produk yang lain juga insya Allah trust, percaya kepada produk yang lain. Artinya bahwa setiap 1 orang bakalan menghabiskan 1 paket produk, beli 1 paket produk, entah itu produk di mix nantinya. Karena itu tingkat kepercayaan sudah ada, trust tadi. Dia percaya sama produk yang satu, dia akan percaya sama produk yang lain. Contoh sederhananya begini, ini Alfamart, terus kemudian di sebelahnya biasa Alfamart itu ada Indomaret atau Alfamidi. Tapi karena kita sudah terbiasa belanja di Indomaret, walaupun di sebelahnya ini ada 3 Alfamart, kita akan tetap terus belanja kepada Indomaret, walaupun harganya sedikit lebih mahal. Kenapa? Karena ada sudah tingkat trust. Contoh kedua, bank. Saya yakin pada punya bank semua. Karena sudah terbiasa dengan bank BNI, ketika ditawari ke bank yang lain, walaupun ada promo-promo yang lain, tapi tingkat trust kita sudah terlanjur kepada BNI. Artinya bahwa
ke depan kita akan mengajak saudara keluarga untuk membuka bank BNI. Begitu seterusnya. Itu contoh saja. Nah, ini 3 hukum ini paling penting. Jadi jualan itu menyenangkan. Dan kalau tahu caranya, lakunya banyak. Ini baru yang pertama nih. Yang terakhir itu kendala di lapangan. Nah, kendala di lapangan. Biasanya kendala kalau macam kita jualan ke teman dekat, keluarga dan lain-lain, itu susah untuk nagihnya. Walaupun 1.000, 10.000 tuh nagihnya susah. Nah, bagaimana caranya? Nah, metodenya sederhana. Kita bilangnya impact atau orang ketiga. Nah, nanti ketika sudah laku, pas mau penagihan, nanti yang tagih bukan kita. Yang tagih nanti bikin orang ketiga ini. Orang ketiga yang nagih. Bisa dari tim leader nanti yang nagih. Nanti di awal bilang, Kak, nanti seumpama ini misal kita tawari, bilang, Kak, ini kakak cicil, tapi mohon maaf ketika nanti sudah sampai waktunya di akhir bulan, ada yang WA, mohon maaf kalau ada yang WA untuk menagih, karena itu dari timnya kita sendiri, untuk diputar kembali modalnya. Nah, nanti begitu solusinya adalah orang ketiga. Jadi yang nagih kita tim leader. Atau ada solusi lain daripada nunggu orang yang nagih. Solusi selanjutnya apa? Solusinya adalah kita buat nomor HP sendiri, nomor HP baru. Buat HP WA baru. Nomor WA baru. Nah, nomor WA baru ini khusus buat nagih. Jadi bukan dipakai buat japrian, tapi buat nagih. Artinya WA yang baru ini kita sendiri yang berperan sebagai orang ketiga tadi. Jadi kesannya bukan kita yang nagih, kalau malu untuk menagih. Nah, ini metode yang paling sederhana dan ini paling top tier untuk menagih orang ketiga. Saya ulang lagi, untuk menagih supaya maksimal, nanti ada timnya yang bisa bantu untuk menagih. Terus kedua, kalaupun tidak mau ribet, silahkan punya WA baru. Siapkan WA baru yang dijadikan orang ketiga. Jadi tidak perlu taruh foto pribadi di situ untuk tagihan. Oke, sementara sampai di sini dulu sistem offline-nya, bagaimana kita jualan offline. Insya Allah mudah-mudahan laku maksimal, karena ini bukan teori, ini sudah dipraktekkan saya sendiri sudah praktek, cuman saya lagi tidak fokus ke penjualan, saya bangunnya ke sistem, dan ini dipakai oleh beberapa member mitra-mitra yang lain di luar kota. Nah, nanti ini bisa dikembangkan ke produk-produk yang lain. Kita bahas tentang lead-nya, dikembangkan ke produk yang lain. Contoh misal eco racing. Sama, kita datanya nanti dibuat database berapa banyak. Kita hanya misal punya 100 pelanggan eco racing saja yang punya motor. Metode jualannya seperti apa nanti ada selanjutnya. Sampai di sini dulu. Yang terpenting diulang-ulang, diperhatikan ulang-ulang. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan. Yang biasa punya kendala di lapangan silahkan ditanyakan. Nah, sekali lagi, kita mau join paket apapun, kita mau join paket stokis yang 31 paket, insya Allah laku produknya kalau dibuat dengan pola yang benar seperti begini, bisa laku semuanya. Oke, itu saja dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, kurangnya dari saya, lebihnya milik Allah. Mudah-mudahan berkah barokah. Kalau setiap minggu bisa laku 2 paket, berarti setiap minggu komisi cashback ada 3 juta. Dikali 4 minggu 1 bulan sama dengan 12 juta. Sekali lagi, ilmu akan bermanfaat ketika langsung dikerjakan. Bertindak tanpa ilmu sama dengan bunuh diri. Ilmu tanpa tindakan pun juga begitu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.